Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kewajiban seorang muslim adalah menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Salah satunya adalah mengerjakan sholat. Dalam berbagai kondisi, sholat tak boleh ditinggalkan, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Lalu bagaimana tata cara pengerjaan sholat saat perang? Sejak kapan sholat yang biasa disebut sholat khauf ini dilaksanakan? Berbedakah gerakannya dengan sholat yang selama ini dilakukan? Dapatkan jawabannya hanya menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sejarah sholat khauf atau perang. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan bahwa sholat khauf adalah sholat dalam keadaan sedang tidak aman. Hal ini karena sedang berhadapan dengan musuh, terutama dalam kondisi perang. Sholat khauf menjadi kekhususan yang diisyaratkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Hijriah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa saat itu Rasulullah bersama para sahabat sedang menuju ke Mekah. Kemudian ada 200 pasukan kaum musyrik yang dipimpin Khalid bin Walid yang menghadang. Sholat zuhur pun tiba dan mereka berkata, "Sekarang telah tiba saatnya bagi mereka untuk sholat, yang lebih mereka sukai daripada anak-anak dan diri mereka sendiri." Kaum musyrik berpikir inilah saat yang tepat. Pada saat itulah malaikat Jibril turun untuk menyampaikan ayat yang terkait perintah sholat khauf. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersolat. Lalu salatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Pengerjaan sholat khauf. Ada banyak ragam sholat khauf. Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakannya dalam keadaan dan cara yang berbeda-beda. Walaupun caranya berbeda, tapi intinya tetap sama. Hal ini dilakukan agar sholat terlaksana lebih baik dan lebih mendukung untuk pengawasan musuh. Pengerjaannya yaitu saat musuh berada di arah kiblat dan ketika musuh tak berada di arah kiblat. Saat musuh ada di arah kiblat. Ketika musuh ada di arah kiblat, imam sholat membuat dua saf atau barisan. Imam pun takbiratul ihram dengan kedua saf tersebut. Ketika imam ruku, iktidal dan sujud, saf pertama pun mengikutinya. Saf kedua atau saf terakhir tetap berdiri dalam keadaan berjaga-jaga. Apabila imam dan saf pertama telah bangun, saf kedua yang sedang mengawasi hendaklah ruku, iktidal dan sujud. Saf pertama pun mengawasi. Ketika itu imam hendaknya memanjangkan bacaan sambil menunggu saf kedua bangkit dari sujud. Ketika rakaat kedua, imam beserta saf kedua melakukan ruku, iktidal dan sujud. Saf pertama pun masih berjaga-jaga. Apabila imam sudah duduk tasyahud, saf pertama pun melaksanakan rakaat kedua. Terakhir imam salam bersamaan dengan kedua saf tersebut. Tata cara yang lain dari salat khauf dengan kondisi seperti ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku pernah salat khauf bersama Rasulullah SAW. Beliau membariskan kami dalam dua saf. Satu saf di belakang Rasulullah SAW, sementara musuh berada di antara kami dan kiblat. Nabi SAW bertakbir, lalu kami semua bertakbir. Ketika beliau ruku, kami semua pun ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Kami pun melakukannya bersama-sama. Kemudian beliau dan saf terdepan menyungkur sujud, sedangkan saf terakhir tetap berdiri menghadap musuh. Kala Nabi SAW dan saf terdepan selesai sujud lalu berdiri, saf belakang pun sujud lalu berdiri.
Kemudian saf belakang maju ke depan dan saf yang di depan mundur. Nabi SAW ruku dan kami semua pun ruku. Dan ketika bangkit dari ruku kami pun bangkit bersama-sama. Kemudian beliau dan saf pertama yang sebelumnya pada rakaat pertama berada di belakang menyungkur sujud. Sementara saf kedua berdiri menghadap musuh. Saat Rasulullah SAW dan saf di belakang beliau selesai sujud, saf belakang pun menyungkur sujud. Lalu Nabi SAW dan kami pun salam bersama-sama. Sahih Muslim dan An-Nasa'i. Ketika musuh bukan di arah kiblat. Dalam kondisi seperti ini, jamaah juga dibagi menjadi dua saf. Satu saf menghadap musuh, satu saf lagi membelakangi musuh. Imam pun mengerjakan sholat bersamaan dengan saf yang membelakangi musuh sebanyak 1 rakaat. Kemudian mereka menyelesaikannya sendiri. Setelah itu mereka menghadap musuh. Kemudian datanglah kelompok yang menghadap musuh sebelumnya untuk mengerjakan sholat bersama imam sebanyak 1 rakaat. Kemudian menyelesaikannya sendiri. Imam pun menunggu kelompok ini sehingga bersamaan salam. Sholat khauf ini didasarkan sholat khauf pada hari Zatir Ruqa. Nah sahabat beriman, itulah makna dari sholat khauf, asal muasal dan tata cara pengerjaannya. Sholat khauf ini memberikan pelajaran penting bahwa sholat adalah salah satu amalan utama dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat dari pengerjaannya yang walaupun saat genting tetap dikerjakan. Saking utamanya amalan ini, Nabi menjadikannya sebagai penolong jika mengalami sesuatu yang sulit. Hal ini sesuai hadis. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi SAW, beliau mendirikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.